Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan mulai kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Sebelum mulai, saya akan menyampaikan tata tertib dari webinar kita yang telah kita siapkan. Yang pertama, sesuai kesepakatan kita akan mulai jam 1 tepat waktu Indonesia Tengah. Yang kedua, peserta menggunakan nama sesuai yang diinput di dalam link pendaftaran. Ini untuk kepentingan sertifikat, juga pada saat penanya kita hindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian selama presentasi baik dari Pak Ketua maupun para narasumber, suara peserta mohon dimatikan. Video dihidupkan tidak masalah, tapi mic-nya dimatikan. Kemudian peserta menyampaikan pertanyaan melalui chat dalam aplikasi Zoom atau di komentar di Facebook. Akan kita lihat dan kita coba jawab sesuai urutan yang ada dan waktu yang kita sepakati bersama. Kemudian hari ini kita rekam dalam dan akan di-upload dalam YouTube. Bagi ibu bapak yang membutuhkan sertifikat, tolong ketik nama lengkap, absen hadir, dan email di kolom chat atau komentar di Zoom atau di Facebook. Kemudian yang mengikuti sampai selesai presentasi dari narasumber yang akan mendapatkan sertifikat kehadiran. Demikian tata tertib kita. Kemudian susunan acara kita adalah sebagai berikut. Kita akan pembukaan dan tata tertib oleh saya sudah. Kemudian sebentar lagi akan ada doa pembukaan dan sambutan oleh Pak Ketua DPD selama 10 menit. Kemudian penyampaian materi oleh narasumber, yang pertama oleh Pak Yonas, Manesi STMT, selama 15 menit. Kemudian penyampaian materi oleh Pak Dr. Yahya selama 15 menit. Kemudian kita akan buka tanya jawab yang diawali dengan yang diketik di chat. Demikian kita akan lanjutkan acara ini. Silakan kita mohon izin untuk berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Saul. Kepada Pak Saul kami silakan. Baik, ya. Terima kasih Pak Budi. Mohon maaf, apakah suara saya kedengaran? Dengaran, Pak. Oke, baik, terima kasih. Mohon izin Pak Ketua YAPI Provinsi NTT, juga Bapak narasumber, Bapak Yahya. Assalamualaikum Bapak Yahya. Waalaikumsalam. Mohon maaf, mungkin terlambat. Saya ucapkan selamat Idul Fitri Pak. Mohon maaf lahir batin. Juga Pak Yonas, selamat siang, salam. Mohon izin teman-teman, sebelum kita memulai, mari kita menyiapkan hati, menyiapkan diri kita masing-masing untuk berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk saat ini perkenankan saya akan memimpin doa menurut ajaran agama saya, Kristen Protestan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang kami kenal dan kami sapa lewat anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam segala keterbatasan kami datang dan memohon rahmat-Mu yang tak terbatas itu ya Tuhan. Untuk sekiranya Bapa berkenan mencurahkan berkat-Mu bagi kami semua yang terlibat dalam kegiatan forum diskusi ini. Dan biarlah kiranya boleh berlangsung dari awal hingga berakhir dengan baik, hanya oleh tuntunan dan berkat pertolongan
Tuhan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Saul atas doanya. Kita akan lanjutkan dengan sambutan Pak Ketua DPD NTT. Silakan Pak Ketua, kami silakan. Baik, terima kasih Pak Budi selaku Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salte, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat. Yang pertama saya ingin mengajak kita semua untuk menaikkan puji syukur kepada Tuhan walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 kita masih dapat melakukan untuk negara dan terutama untuk pelayan masyarakat. Izinkan saya untuk menyapa selamat siang untuk Pak Dr. Yaya, juga selamat siang untuk Pak Yonas Manesi selaku narasumber, Pak Budi sebagai sekretaris sekaligus moderator, dan juga yang saya hormati dan banggakan seluruh peserta diskusi atau seminar yang kita lakukan pada hari ini. Yang pertama saya menyambut baik atas partisipasi dari kita semua. Tadi saya mendengar bahwa yang mendaftarkan ada lebih dari 500 orang. Satu hal yang baik, ada sebuah niat yang baik untuk meningkatkan kompetensi terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, saya kira upaya reformasi di bidang pengadaan barang dan jasa terus dilakukan, baik pemerintah maupun berbagai lembaga terkaitnya. Ini semua tentu untuk mewujudkan proses yang efektif dan efisien serta profesionalisme. Tentu salah satu aspek yang kita sadari bahwa mengambil peran penting di dalam proses pengadaan barang dan jasa itu adalah SDM yang berkompeten tentunya. Ini kita sering mengabaikan. Saya kira di dalam perjalanan sejarah pembangunan di Republik kita, terkadang kita tidak mengedepankan aspek SDM. Lebih banyak kita lihat kepada bagaimana sarana dan prasarana, bagaimana dana, dan kita lupa terhadap SDM. Saya kira apa yang kita lakukan hari ini memberi perhatian besar kepada aspek SDM yang kita lihat sebagai satu aspek dari 3 komponen besar yang menentukan keberhasilan dari sebuah proses pembangunan. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, dalam skop Nusa Tenggara Timur, saya kira kita tahu bersama, kita alami bersama, dan bahkan kita masuk di dalamnya, kita mempunyai data yang sama bahwa alokasi anggaran setiap tahunnya, kita lihat bahwa 40% dari anggaran setiap tahunnya adalah anggaran pembangunan yang mesti dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa. Ini satu kontribusi yang besar di dalam anggaran daerah. Nah, di sisi lain, saya mencatat bahwa 80% permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah melalui aktivitas pembangunan, 80% itu berada pada proses pengadaan barang dan jasa. Ini satu kondisi yang sangat ironis. Satu sisi begitu besar perhatian untuk pelayanan bagi masyarakat dengan gelontoran dana yang cukup besar, permasalahan hukum itu terjadi pada aspek pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, saya kira bahwa hari ini apa yang dilakukan oleh IAPI, pengurus daerah NTT, adalah menjadi bagian untuk bagaimana mendukung proses pengadaan dalam rangka bagaimana menciptakan masyarakat yang sejahtera melalui pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak yang terkait di dalamnya. Kita tahu bersama bahwa tadi saya katakan bahwa
membutuhkan SDM yang profesional. Ini menjadi satu hal yang mutlak dalam kaitan dengan membantu pemerintah untuk membangun NTT, terutama pelayanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, tentu saya melihat bahwa momentum hari ini dan hari-hari selanjutnya mesti kita terus melakukan berbagai upaya untuk bagaimana meningkatkan kompetensi dari pelaku-pelaku pengadaan barang dan jasa. IAPI, saya kira tadi saya senang sekali sempat saya dengar apa yang disampaikan oleh Pak Yaya, bahwa ini momentum juga untuk kita memperkenalkan IAPI NTT, walaupun kita sedikit mengalami keterlambatan, tetapi lebih baik terlambat daripada tidak. Saya kira IAPI hadir untuk bagaimana bisa berkontribusi, bisa membantu pemerintah maupun berbagai unit kerja maupun institusi lembaga yang terkait dengan pengadaan jasa untuk bisa melakukan proses pengadaan secara baik dan akuntabel. Saya kira di sini kita kehadiran IAPI juga untuk membina, mengembangkan profesionalisme para ahli, para pelaku pengadaan barang dan jasa, tentu juga bagaimana mengembangkan kerjasama yang dan saling pengertian dalam arti yang positif. Ini menjadi catatan yang saya harus sampaikan. Kemudian juga tentu kita bicara tentang pengadaan barang dan jasa, mesti kita memberi perhatian kepada NSPK, norma standar prosedur dan kriteria. Ini satu yang mesti melekat dalam setiap kita yang melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa. Kemudian saya juga berharap bahwa melalui lembaga yang ada ini, yang kita semua ada di dalamnya, kita bisa mempersiapkan, menyalurkan aspirasi atau potensi dari kita semua selaku anggota untuk bisa berperan aktif di dalam proses pembangunan, khususnya dalam kesempatan ini saya lebih fokus kepada Nusa Tenggara Timur. Tentu bagi peserta yang dari daerah lain juga bisa berkontribusi untuk pembangunan di wilayah masing-masing. Seminar kita atau diskusi yang kita kembangkan hari ini, saya kira ini bagian dari upaya untuk bagaimana IAPI memainkan peran membantu pemerintah menyusun kebijakan di bidang pengadaan barang dan jasa yang tentunya sebuah proses yang kita harapkan bisa berjalan secara adil, jujur, terbuka, efisien, efektif, serta ada bebas dari KKN. Kemudian juga tentu kita berharap bahwa bisa membantu pengguna atau penyedia barang dan bahkan masyarakat untuk bisa meningkatkan kinerja pengadaan barang dan jasa. Saya tentu mengharapkan kiranya kehadiran IAPI melalui kegiatan berupa seminar seperti saat ini kita lakukan dapat kita manfaatkan sebagai wadah komunikasi, wadah koordinasi bagi para pihak yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Tentu saya berharap bahwa semua peserta yang ikut pada hari ini bisa menjadikan momentum ini atau wadah IAPI ini bisa kita manfaatkan untuk bisa tukar pikiran, diskusi, koordinasi, dan hal-hal lainnya. Ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kegiatan kita pada hari ini, dan pada akhirnya sekali lagi saya dengan penuh hormat menyampaikan terima kasih buat kita semua yang telah mengambil bagian berpartisipasi di dalam diskusi pada hari ini. Tentu saya berterima kasih kepada narasumber yang telah bersedia, Pak Dr. Yaya dan juga Pak Yonas Manesi. Kiranya apa yang kita lakukan dapat bermanfaat dalam mendukung pembangunan yang lebih baik dan terutama pelayanan bagi masyarakat. Terima kasih juga saya sampaikan kepada penyelenggara dalam hal ini tim panitia kecil, Pak Sekretaris, Pak Budi yang telah mempersiapkan segala sesuatunya. Kiranya apa yang kita buat ini akan bisa bermanfaat. Saya tentu selalu mengharapkan kiranya kita semua terus berkomitmen untuk menjaga dan memelihara roh. Saya berharap
kita menjadikan ini sebagai sebuah roh yang perlu kita pelihara, roh pengadaan barang dan jasa. Ini roh yang mesti ada di dalam setiap kita, yaitu kejujuran, keadilan, transparansi atau keterbukaan, kemudian juga kompetensi yang sehat, persaingan yang positif, serta efisien dan efektif, dan tidak lupa untuk memperhatikan dari sisi akuntabilitas. Ini adalah roh-roh yang mesti kita tidak sekedar mengucapkan, tetapi mengimplementasikan di dalam peran kita sebagai pelaku pengadaan barang dan jasa. Ini sekali lagi saya menyambut baik partisipasi dari Bapak Ibu sekalian dan berharap ini akan memberi manfaat untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan kompetensi yang pada akhirnya akan bermanfaat untuk daerah dan terutama masyarakat banyak. Ini yang bisa saya sampaikan di dalam arahan pembukaan, dan sekali lagi saya menyampaikan selamat berdiskusi dan kiranya kita bisa menghasilkan suatu hal yang akan memberi nilai tambah untuk kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam sehat untuk kita semua. Saya kembalikan kepada Pak Budi sebagai moderator. Terima kasih banyak Pak Ketua DPD IAPI NTT atas pembukaan dan sambutannya yang luar biasa, sangat memotivasi bagi kami semua, pengurus DPD dan juga para peserta. Ibu Bapak sekalian, sebentar lagi kita akan mulai presentasi dari narasumber. Namun sebelum dimulai, saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu peserta, tolong ketik absen dengan cara chat, ketik hadir, nama dan alamat email, baik yang di Zoom maupun yang di Facebook. Yang di Facebook juga ketik hadir, nama dan alamat email, agar kami bisa tindak lanjuti dengan sertifikat yang akan dikirim ke email masing-masing untuk peserta yang ikut sampai dengan selesai. Terima kasih Pak Ketua. Kita akan lanjut dengan tidak berlama-lama lagi, kita lanjut dengan presentasi dari Pak Yonas Manesi. Dengan judul presentasi, saya akan share screen-nya Pak Yonas, materi tentang audit pengadaan barang dan jasa. Pak Yonas, sudah siap Pak? Halo? Sebentar. Pak Yonas. Halo Pak Yonas? Halo. Pak Yonas? Halo. Dengar Pak? Oke, dengar Pak. Ya, saya share Pak punya materi ya Pak. Oke. Ya. Kelihatan Pak Yonas? Ya, bisa dilihat. Silakan Pak Yonas, lanjutkan. Oke, Pak Budi. Terima kasih. Bisa dengar Pak Budi? Dengar Pak, dengar. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum mulai, Bapak Ibu peserta tolong matikan mic ya selama presentasi dari Pak Yonas berlangsung. Terima kasih. Silakan Pak Yonas. Baik, terima kasih Pak Budi. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia DPD Nusa Tenggara Timur yang telah bersama-sama kita melakukan diskusi pada siang hari ini. Jadi pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Yonas Manesi. Saya sekarang ini sebagai auditor di Inspektorat Provinsi NTT. Jabatan saya Auditor Media. Jadi sejak
pengangkatan 2000, mulai dari 2002 sampai sekarang saya masih tetap di inspektorat. Jadi ini hanya merupakan satu diskusi, kita saling sharing, mungkin ada pengalaman yang bisa kita bagi bersama. Jadi di sini mungkin lebih condong ke peran inspektorat dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi yang pertama sebagai dasar hukum dari inspektorat dalam melakukan pengawasan maupun pembinaan kaitan dengan pengadaan barang jasa ini itu sesuai dengan PP 12. Bapak Ibu dapat melihat di layar monitor itu. Jadi PP 12 ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang 23 tentang pemerintah daerah. Jadi di sini inspektur, dalam hal ini inspektorat, itu membantu tugas pembinaan dari yang dilakukan oleh gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Nah, ada banyak pandangan bahwa kalau nanti apa yang dilakukan oleh inspektorat itu seharusnya tidak dilaporkan kepada gubernur, tapi kalau bisa disampaikan kepada pejabat yang lebih tinggi biar tidak ada intervensi dan seterusnya. Nah itu makanya ada yang menginginkan supaya inspektorat itu nantinya bertanggung jawab kepada Mendagri atau pemerintah pusat, jangan kepada gubernur, karena nanti dalam pengawasannya tidak dilakukan secara baik atau mesti ada intervensi. Nah ini di dalam hal itu PP 72 tahun 2019 tentang perangkat daerah, penguatan terhadap inspektorat itu sudah dilakukan. Jadi mungkin nanti di struktur organisasinya itu ada yang ditambahkan salah satu eselon 3 itu kaitan dengan investigasi itu bisa dilaksanakan. Terus ada kewenangan, kalau ada indikasi penyalahgunaan wewenang itu tidak perlu lagi kita menunggu perintah gubernur, jadi bisa langsung kita laksanakan. Nah ini merupakan satu kewenangan yang cukup besar dilakukan kepada inspektorat supaya bisa melaksanakan tugas secara profesional. Itu ada PP 60 juga, itu juga kaitan dengan APIP. Jadi di situ jelas menyatakan bahwa inspektorat BPKP, inspektorat jenderal maupun inspektorat provinsi kabupaten itu sebagai APIP, aparat pengawas intern pemerintah, yang jelas sebenarnya merupakan dari suatu manajemen di mana ada perencanaan kalau dilaksanakan dalam pemerintahan daerah itu mungkin dilakukan oleh Bapeda, pelaksanaan oleh instansi teknis dan pengawasannya oleh inspektorat. Jadi fungsi inspektorat sebenarnya merupakan suatu manajemen dari pelaksanaan tugas itu. Jadi kita sebagai internal itu lebih pada memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan kegiatan itu sudah dilaksanakan bagus, ataupun kita juga nanti memberikan sifatnya peringatan dini kepada SKPD maupun perangkat daerah yang nantinya itu merupakan suatu langkah perbaikan untuk pelaksanaan tugas itu, dan juga kita sebagai suatu quality assurance, jadi jaminan kepada pihak luar bahwa memang yang kita laksanakan ini sudah sesuai dengan ketentuan. Jadi lebih pada banyak pencegahan. Nah, baru-baru ini kita di inspektorat 2 tahun lalu itu sudah dibuatkan klinik konsultasi. Jadi manajemen klinik konsultasi ini diharapkan dari perangkat daerah, teman-teman itu dalam melaksanakan kegiatan itu bisa saling langsung berkoordinasi dengan kita. Aturan lain kaitan dengan Perpres 16 itu memang sudah jelas di situ menyatakan tentang pasal 76 itu mengatakan tentang
pengawasan PBJ melalui APIP. Terus ada juga kaitan dengan pengaduan masyarakat dalam peraturan lembaga LKPP juga, itu ada kaitannya dengan APIP. Jadi dalam hal kita melakukan sanggah banding itu juga ditemukan kepada APIP, ataupun mungkin dikaitan dengan daftar hitam, itu juga rekomendasi APIP. Nah, tentu peran APIP di sini, inspektorat dan baik provinsi, kabupaten maupun BPKP diharapkan bisa di pemerintah provinsi juga itu sekarang ini sudah ada pergub tentang kode etik pelaku PBJ. Yang tidak lanjutnya sudah kita buatkan majelis pertimbangan kode etik. Jadi baru-baru ini kurang lebih tanggal 3 Februari, bulan Februari tahun 2020 ini sudah ada terbentuk majelis pertimbangan kode etik. Nah, di situ keanggotaannya itu Sekda sebagai pembina, inspektur itu sebagai ketua, juga ada unsur BKD dari kepegawaian, dari biro hukum atau bagian hukum mungkin kalau di kabupaten, itu dengan dari PBJ sendiri. Nah, itu sudah ada unsur-unsur itu, sehingga dalam penanganan suatu permasalahan itu bisa dilihat secara real. Nah, kita sudah membuatkan SOP-nya dan mudah-mudahan sudah dapat bekerja dalam waktu dekat ini. Untuk diketahui bahwa sekretariat daripada majelis pertimbangan itu berada di inspektorat. Selanjutnya, mungkin slide selanjutnya Pak Budi. Kalau kaitan dengan berikut itu dengan maksudnya supaya dalam, kalau kita melihat akan prioritas pembangunan mulai dari presiden sampai dengan di tingkat paling bawah gubernur NTT juga, itu kaitan dengan reformasi birokrasi. Itu merupakan suatu hal yang sangat penting, di mana maraknya KKN, buruknya peran publik itu berkaitan erat dengan pengadaan barang jasa. Nah, ini yang diharapkan lewat reformasi birokrasi ini, yang ada 8 area perubahan itu, termasuk di dalamnya kualitas pelayanan publik. Diharapkan dengan adanya pengawasan yang lebih baik itu bisa menciptakan suatu suatu kualitas dari pengadaan barang jasa itu lebih baik. Jadi slide selanjutnya mungkin kita bisa lihat di prinsip-prinsip daripada pengadaan barang jasa itu sendiri. Ini sangat mengingatkan kembali seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Jadi ada efisien, efektif, transparan, terus kaitan dengan keterbukaan, kaitan dengan bersaing, terus adil, tidak diskriminatif, akuntabel, kaitan dengan pertanggungjawabannya. Nah, itu semua diharapkan tertanam dalam baik itu penyedia, baik itu pelaksana maupun dalam Pokja itu sendiri yang melakukan melakukan evaluasi maupun melakukan seleksi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang akan dimenangkan. Nah, ini prinsip-prinsip dasar dari PBJ ini tertuang di dalam Perpres 16. Selanjutnya Pak Budi. Nah, etika pengadaan. Nah, ini berkaitan erat dengan pengadaan barang jasa ini. Jadi harus tertib dan tanggung jawab, profesional, mandiri, menjaga rahasia,
conflict of interest. Jadi memang sekedar sharing, beberapa waktu lalu kami melakukan pemeriksaan, itu ada conflict of interest dari masing-masing anggota. Karena seperti kita ketahui bahwa sekarang ini dalam melakukan evaluasi, masing-masing anggota itu mempunyai akun tersendiri, mereka bisa menginputnya. Jadi dengan adanya hal tersebut, seharusnya apa yang diinput itu merupakan suatu kesepakatan bersama dari anggota, baik itu sebanyak 3 orang atau 5 orang. Nah, kenyataannya konflik of interest ini membuat mereka langsung masing-masing, yang satunya menginput, yang satunya menghapus, yang satunya menginput lagi. Jadi memang konflik interest ini yang sering terjadi. Itu beberapa yang memang etika yang harus perhatikan. Nah, kami melihat bahwa memang standar operasional prosedur daripada penyelesaian permasalahan itu sendiri memang belum jelas, sehingga diharapkan dengan cara itu nanti dalam penyeleksian Pokja itu harusnya lebih dari ketelitian yang memang betul-betul bisa menjamin bahwa anggota Pokja itu nanti bekerja dengan baik. Slide selanjutnya Pak Budi, mungkin kaitan dengan jenis-jenis audit ini. Jadi di inspektorat kita ada yang sekarang kita laksanakan ini ada beberapa kaitan dengan khusus pengadaan barang jasa. Nah, kita ada namanya audit kinerja atau rutin ini. Memang lebih dititik beratkan pada kinerjanya, tetapi dalam hal tersebut juga ada tentang keuangan, ada tentang kepegawaian, ada tentang aset. Nah, aset ini yang kaitan dengan barang dan jasa itu termasuk di dalamnya. Itu kaitannya audit rutin ini. Ini kita lakukan biasanya sekali dalam setahun. Tahun ini kita melakukan audit pada awal tahun untuk tahun anggaran sebelumnya. Nah, kebijakan dari pemerintah daerah provinsi NTT untuk tahun ini 2020 kita sudah melakukan audit 2 kali. Kita akan melakukan audit 2 kali. Audit pertama di bulan Januari dan sebelum akhir tahun anggaran kita akan melakukan audit lagi. Ini audit kinerja. Yang kedua, audit khusus atau pengaduan masyarakat. Nah, audit khusus atau pengaduan masyarakat ini juga tidak juga bisa mencakup pengadaan barang jasa. Jadi biasanya karena ada pengaduan baik itu dari masyarakat maupun dari pelaksana, itu setelah masa sanggah selesai dilakukan sanggah banding. Nah, itu bisa dimasukkan dalam hal pengaduan. Bisa juga karena permintaan polisi atau mungkin masalah yang kita temukan pada saat kinerja, mungkin hal ini lebih khusus sehingga bisa dinaikkan menjadi pemeriksaan khusus atau audit khusus ini. Bisa juga melalui permintaan gubernur ataupun ada pemberitaan di media, bisa kita langsung masuk. Itu audit khusus. Yang berikutnya adalah probity audit. Nah, probity audit ini masuk dalam audit untuk tujuan tertentu. Memang kita di inspektorat di provinsi NTT kita baru mulai melaksanakan. Jadi kurang lebih 2019 itu sudah 3 kali, tidak salah 3 kali atau 4 kali kita laksanakan audit probity ini. Nah, audit probity ini dilaksanakan real time. Jadi mulai dari perencanaan, pelelangan atau pemilihan sampai dengan pelaksanaan, pencatatan maupun pemanfaatan. Jadi untuk menghindari terjadinya mungkin kekeliruan di masa-masa yang akan datang, audit probity ini sebaiknya kita perbanyak. Jadi pada saat mulai perencanaan itu kita bisa ambil sampel di situ, atau mungkin pada saat dilakukan pelelangan itu kita bisa masuk.
Nah itu sesuai ketentuan itu kita bisa lakukan pemeriksaan dengan dapatkan akun dan kita bisa masuk pada saat teman-teman melakukan pelelangan. Nah, biasanya paket-paket yang kita ambil ini dia sifatnya kompleks. Jadi paket-paket yang kita ambil ini berisiko tinggi, kompleks, terus mungkin pernah bermasalah sebelumnya, atau ada isu-isu politik atau konflik kepentingan, atau mungkin untuk pelayanan dasar atau nilai paket yang besar kita bisa masuk. Jadi tidak seluruh paket kita masuk. Mungkin itu yang kita lakukan. Dan juga selain probity, di Provinsi NTT juga kita ada yang namanya MONEF, monitoring evaluasi untuk paket strategis ini. Ini memang dikhususkan untuk prioritas terhadap paket-paket strategis dari agendanya Bapak Gubernur. Jadi contohnya untuk pariwisata, untuk SDM, kesejahteraan rakyat itu kita masuk. Nah di sini kita lebih pada progres capaiannya dan juga permasalahan dan solusi yang akan diambil. Jadi contohnya ada pekerjaan paket yang sekarang mungkin dengan nilai yang besar itu, kita masuk posisinya sampai di mana ini, masalahnya apa, ini yang kita dorong untuk lakukan. Nah itu sifatnya hanya monitoring biasa. Mungkin slide selanjutnya Pak Budi. Probity audit. Nah ini yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita sudah laksanakan 2 tahun ini. Mudah-mudahan kita akan perbanyak di probity audit sehingga meminimalisir akan permasalahan yang akan terjadi. Itu juga diharapkan dengan adanya probity audit ini dapat probity audit ini dapat rekomendasinya pada saat itu juga, sehingga misalkan kalau ada bermasalah, misalkan dalam lelang itu ditemukan hal yang tidak benar, bisa diberhentikan, bisa langsung diambil tindakan. Nah ini hal-hal ini yang diperlukan supaya meminimalisir akan ketimpangan-ketimpangan. Lanjut Pak Budi. Sudah slide berikut Pak Budi. Oke, jadi untuk pelaksanaan audit ini kita biasanya mulai dari persiapan. Nah, persiapan ini adanya surat penugasan, yang di dalam surat penugasan itu biasanya kita sudah dicantumkan tim audit itu, pengendali teknisnya siapa, ketua timnya siapa, anggotanya siapa, jangka waktu yang dilakukan untuk pemeriksaan itu selama berapa lama. Nah, batas pemeriksaannya apa-apa, itu sudah kita cantumkan di situ. Dan juga mekanisme pelaporannya seperti apa. Nah, di saat kita melakukan persiapan audit ini biasanya ada survei pendahuluan. Nah, kita lakukan survei pendahuluan ini untuk menjadi fokus pemeriksaan dalam penyusunan yang namanya kita program kerja audit atau program kerja pemeriksaan. Di program kerja pemeriksaan itu sudah dicantumkan si A mencari apa, bukti apa yang dicari, dokumen apa yang dibutuhkan. Nah, itu yang kita tentukan sehingga menghemat waktu dalam melaksanakan ini audit. Selanjutnya pengumpulan dokumen. Nah, yang sangat membantu kita dalam pelaksanaan audit itu ada penilaian risiko. Nah, penilaian risiko ini yang baru tahun lalu untuk tingkat provinsi ini sudah dibuatkan untuk masing-masing perangkat daerah. Ada beberapa perangkat daerah yang belum. Jadi penilaian risiko ini merupakan instrumen dari perangkat daerah masing-masing yang tiap tahunnya melaksanakan kegiatan, mereka bisa menilai, oh tahun ini kita melaksanakan paket ini, kendalanya ini. Nah itu dibuatkan dalam suatu dibuatkan dalam suatu penilaian risiko itu dalam bentuk grafik, sehingga
pada saat inspektorat melakukan pemeriksaan itu hanya langsung melihat di daftar risiko itu. Oh, dari untuk kegiatan ini risikonya ini. Nah, itu kita langsung masuk, tidak membuang waktu dan mencari hal-hal yang kira-kira berisiko untuk dilakukan pekerjaan itu. Selanjutnya masuk pada pelaksanaan audit. Nah, di situ seperti biasa kita lakukan telaah, kita lakukan wawancara, kita konfirmasi, bandingkan, dan juga pada posisi ini untuk hal-hal tertentu seperti pengadaan barang jasa itu kita melakukan permintaan tenaga ahli. Contohnya kemarin kami dari inspektorat sudah meminta Bapak Budi untuk mendampingi kami dalam pelaksanaan audit tertentu terhadap suatu kasus. Itu kita minta. Jadi tidak hanya untuk dari tim itu sendiri, tetapi hal-hal yang menyangkut spesifik itu bisa kita datangkan ahlinya. Selanjutnya kita buat berita acara dan lakukan itu kami rekam semua dalam kertas kerja audit kita. Itu secara intern untuk sebagai bukti pertanggungjawaban dalam pelaksanaan audit itu. Selanjutnya pelaporan itu sebelum dilaporkan kita selalu melaksanakan seminar. Nah, seminar ini menentukan hasil rekomendasi apa yang akan kita sampaikan. Sehingga selanjutnya kita dapat membuat laporan dan menyampaikannya. Nah, laporan ini untuk beberapa tembusan kita sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri, kepada Gubernur, kepada SKPD masing-masing, supaya dalam hal tindak lanjut itu bisa lebih efektif. Nah, tindak lanjut ini bisa berupa dokumen, bisa juga berupa foto dan sebagainya. Sehingga memberikan keyakinan memadai bahwa dari hasil temuan pemeriksaan baik terhadap PBJ itu bisa sudah dilaksanakan tindak lanjutnya. Biasanya kita laksanakan selama 6 bulan pertama itu tindak lanjut atas pemeriksaan itu. Selanjutnya Pak Budi, slide selanjutnya. Mungkin slide selanjutnya Pak Budi. Pak Budi mungkin Sudah. Slide selanjutnya. Oke. Jadi ruang lingkup ya. Jadi ruang lingkup dari pemeriksaan kita terhadap PBJ ini biasanya kita mulai dari perencanaan. Nah, perencanaan pelaksanaan pembelian maupun pelaksanaan kontrak itu sendiri. Nah, pelaksanaan perencanaan ini biasanya kita membutuhkan yang namanya rencana kebutuhan barang unit. RKBU itu yang menentukan bahwa akan adanya pengadaan barang ini apakah betul-betul melalui suatu rencana kebutuhan barang unit yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, sehingga tidak menjadi yang namanya dulu ada yang dikatakan bahwa paket-paket siluman dan seterusnya. Jadi melalui satu perencanaan dan kebutuhan barang selama setahun itu. Nah, di persiapan ini, ruang lingkup dalam persiapan ini juga tentang pembentukan organisasi, baik itu pengguna anggarannya atau PPK-nya, pejabat pengadaannya, terus rancangan kontrak, spesifikasi teknik yang disampaikan, syarat-syarat umum, syarat-syarat khusus, apakah menuju kepada sesuatu atau memang sesuai standar, terus pemaketannya seperti apa, metode yang dipakai untuk pengadaan ini seperti apa, apakah langsung, apa sayembara ataupun lelang. Nah, itu semua kita lihat dalam saat proses persiapan itu. Ruang lingkup untuk pemilihan itu mulai dari pengumuman sampai dengan penetapan pemenang itu, baik mulai dari pendaftarannya, mulai dari pengambilan dokumennya, upload dokumen, evaluasinya, terus pengumuman sanggah, sampai pada terakhirnya dengan penandatangan kontrak. Dan terakhir untuk pelaksanaan kontrak itu mulai dari SPMK, surat perintah mulai kerjanya, sampai pada proses serah terima pekerjaan kedua atau FAO. Itu kita lakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
Mungkin slide berikut Pak Budi. Jadi yang perlu disiapkan. Jadi Bapak Ibu mungkin baik itu pelaksana maupun dari dari SKPD atau perangkat daerah, biasanya kita membutuhkan hal-hal ini. Jadi untuk melakukan pemeriksaan itu dipersiapkan itu SK itu pertama, RKBU, dokumen RUP-nya, KK, HPS-nya, rancangan kontrak, terus spesifikasi tekniknya. Kalau untuk dokumen pelelangan itu biasa dari berita acara rapat persiapan, kaji ulang, pemberian penjelasan, berita acara evaluasi penobaran, pembuktian kualifikasi, berita acara hasil negosiasi, berita acara hasil pemilihan. Nah itu kita perlu disiapkan. Kalau di saat pelaksanaan itu ada kontrak, ada lampiran kontrak, ada gambar kerjanya, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, berita acara penyerahan lokasi, surat perintah mulai kerja, foto-foto atau dokumen PCM, MC0, MC100, mungkin pengujian lab, baik itu beton, besi, dan seterusnya, laporan mingguan, laporan bulanan, itu galian C, kadang-kadang itu kita lupa, Aztec, addendum kontraknya, berita acara, asbel drawing, jaminan pemeliharaan, itu semua harus dikumpulkan. Dan mungkin saya sebenarnya waktu hampir habis, jadi saya membagi sedikit beberapa hal yang kita sering temukan dalam pelaksanaan penyerahan barang jasa ini. Di saat persiapan itu banyak kita temukan intervensi. Jadi ada intervensi dari pengguna anggaran maupun dari lain-lainnya. Terus ada PPK yang belum kompeten. Ini biasa kadang-kadang yang kita temukan malah tim teknis yang bekerja full, sedangkan PPK-nya tidak mengerti sama sekali. Nah ini juga kadang-kadang menimbulkan permasalahan. Adanya salah pemaketan, KK yang copy paste, ataupun HPS yang tidak sesuai dengan kondisi real, itu sering kita temukan di lapangan kaitan dengan permasalahan persiapan. Sedangkan di saat pemilihan penyedia, itu intervensi PA juga ada, kita sering dapatkan itu. Konflik internal Pokja yang sudah saya sebutkan tadi. Terus tidak membuat kertas kerja. Nah ini biasanya teman-teman hanya melakukan secara online, sedangkan kertas kerjanya tidak didokumentasikan secara baik. Ini juga sering kita dapatkan. Ataupun kecurangan pemilihan itu sering kita dapatkan. Untuk pelaksanaan, itu banyak perubahan pekerjaan yang tanpa addendum kontrak. Nah itu sering kita temukan. Kekurangan volume, mutu pekerjaan yang tidak sesuai, keterlambatan pekerjaan, terus tidak adanya pemeliharaan, pengawas tidak melaksanakan tugas, atau backup tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Karena pada saat backup itu biasanya dilaksanakan setelah proyek selesai, baru di backup sekalian. Akhirnya tercecer atau lupa dari backup yang dibuatkan. Jadi mungkin itu Pak Budi, beberapa sharing yang kami sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa saling kita mengisi dalam pelaksanaan tugas maupun pengadaan barang jasa di lingkup pemerintah ini. Mungkin terima kasih Pak Budi, saya kembalikan. Terima kasih banyak Pak Yonas atas penyampaian materinya. Sebelum kita masuk ke tanya jawab, kita akan lanjutkan dengan materi dari Pak Dr. Yahya. Sebelum beliau mulai, saya ingatkan kembali kepada ibu bapak, terutama yang memiliki anak kecil di rumah, tips dari saya, kunci saja kamarnya. Saya juga anak kecil di sini, jadi kalau mic-nya hidup lalu lalang, kunci kamar saja sementara biar mereka nangis di luar. Jangan nangis di ruangan ini ya.
Kita akan lanjutkan dari Pak Yahya. Beliau akan share screen dari layar beliau. Silakan Pak Yahya, sudah siap Pak? Ya, siap Pak. Ya, coba Pak, Bapak coba share layar Bapak. Belum bisa masuk nih. Sebentar Pak. Ya, coba Bapak. Oke, sudah. Oke. Silakan Pak Yahya, waktu 15 menit saya berikan. Silakan. Baik, selamat siang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemakalan pertama tadi sudah menyampaikan sistem audit daripada pengadaan barang jasa secara umum dan global, dan ada yang beberapa khusus yang cukup penting ya. Nah, saya hanya mengulangi saja bahwa di dalam penanganan permasalahan hukum khususnya pengadaan barang jasa, saya mengambil pada titik poinnya, interpoinnya saja, itu mulai dari pengawasan, kemudian pengaduan, kemudian saksi, dan pelayanan hukum. Nah, di sini kita bisa melihat sesuai juga arahan tadi oleh Pak Pemakalan pertama itu pada saat perencanaan, kemudian saat persiapan pengadaan sampai ke pelaksanaan pengadaan itu dapat saja terjadi namanya penyimpangan pengadaan. Ya, jadi mulai dari pengawasan. Nah, ini yang paling penting, pengawasan sebenarnya Pak. Ya, pengawasan. Pengawasan oleh siapa? Itu ya tadi sudah dilakukan oleh pengawasan internal sebenarnya yang harus berperan dalam hal ini, khususnya APIP ya, atau inspektorat yang ada di daerah masing-masing. Kalau di perguruan tinggi seperti saya namanya SPI, Satuan Pengawas Intern. Jadi kalau di APIP, aparat penegak pengawas ya intern pemerintah ya, atau inspektorat lah seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa pengadaan barang jasa itu sebenarnya mengikuti beberapa hal pokok ya yang harus dinikmati oleh pengguna. Itu yang pertama adalah mempunyai nilai manfaat. Jadi apa kita laksanakan pengadaan supaya ada nilai manfaat sebesar-besarnya. Kemudian tidak terlepas juga bahwa peraturan itu harus dipatuhi. Ya, karena kita melandaskan dengan aturan yang saya kemukakan di sini itu adalah aturan Perpres nomor 16 tahun 2019, dan aturan yang lebih tinggi dari Perpres adalah Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Baik. Selanjutnya sampai kepada pengadaan yang berkelanjutan. Di sini kita bisa melihat itu apa yang dilakukan oleh inspektorat sebenarnya atau pengawas intern itu adalah yang pertama audit ya, memantau, mengevaluasi, ataupun nanti kita akan mereka juga akan laporkan misalnya kejadian yang meresahkan, misalnya ada pengaduan, ada media massa, atau ada laporan misalnya. Yang penting dari pengawas intern kita ya. Nah, lingkupnya seperti kita bisa lihat di sini. Saya sebentar, saya benar. Sebentar Pak, sebentar. Ya. Saya bagaimana Pak Budi?
kembali host Pak, sudah saya matikan ini. Keluarkan orang yang sudah masuk. Peserta yang baru masuk tolong matikan mic. Peserta yang baru masuk tolong matikan mic-nya. Ya, minta maaf Bapak, minta maaf Pak. Baik, Silahkan lanjut Pak. ya, saya lanjut. Kayak ini juga masih dalam pengawasan intern yang harus sebenarnya KPPJ ataupun itu harus bekerja sama sebenarnya dengan pengawas intern supaya dalam hal ini dalam proses pengadaan itu bisa tercapai dengan baik seperti itu. Jadi mulai dari perencanaan sampai kepada serah terima tadi sudah disampaikan oleh pemangkala pertama. Baik, nah ini kalau di Perpres kita ketahui adalah ada pengaduan masyarakat. Jadi prosesnya seperti ini di pasal 77. Kalau di Perpres ya kata-kata, tapi kalau di sini saya uraikan dalam arti bahwa ada laporan dari masyarakat atau penyedia atau pelaku usaha itu bisa melaporkan langsung ke APIP ya, atau inspektorat ya, inspektorat pemerintah atau aparat pengawas intern pemerintah ya, kemudian APIP akan menindaklanjuti. Nah, bagaimana dengan APH? APH juga sama. Jadi APH, aparat penegak hukum, baik itu kepolisian maupun kejaksaan, itu harus melapor ke APIP. Ya, dianggap sebagai melapor. Nanti APIP ya akan menindaklanjuti pengaduan melalui audit atau review. Yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Nah, menindaklanjuti kepada pimpinan lembaga atau kepala daerah, kemudian nanti dia melaporkan indikasi. Jadi kalau ada indikasi KKN, kemudian merugikan keuangan negara, baru disampaikan ke teman ini pasti pada bangun, ya ampun, seperti nggak jadi matiin baru bangun. Cuman digerak. ini harus ditempuh dan ini adalah harus dipahami oleh Pokja, khususnya Pokja, kemudian PPK dan KPA ya. Jadi prosedurnya seperti itu, bukan langsung kepada, biasanya nih saya beberapa dari daerah sering dikontak ya untuk bahwa Pak ini sudah ada masuk ini APH nih. Dan sebenarnya tidak seperti itu, harus dilaporkan ke APIP dulu lah. Ya, kalau seandainya APIP bagaimana baru melaporkan ke APH seperti itu. Baik, saya lanjut. Nah, dari pengaduan ini kemudian apa sih sanksi-sanksi sebenarnya yang kalau di Perpres ini jelas di 78 ya, pasal 78, 82 itu sanksinya kepada peserta pemilihan, kemudian terhadap pemenang pemilihan juga atau penyedia, ke KPA, kemudian PA, PPK, pejabat pengadaan, penyedia pemilihan atau PJP, KPP atau PPHP seperti itu. Jadi dan sanksinya akan kita bisa lihat apa sih sebenarnya sanksi kalau melakukan pelanggaran seperti itu. Nah, saya buatkan dalam matriks itu mulai dari pasal 78, 79 dan pasal 80 di Perpres 16 2018. Ya. Jadi kita bisa lihat kalau proses pengadaan pemilihan penyedia, ya, pelanggarannya misalnya dokumen keterangan palsu atau tidak benar, ya, maka kemudian ada indikasi persekongkolan antara penyedia misalnya, kemudian indikasi KKN, kita bisa lihat, kemudian mengundurkan diri, alasannya tidak bisa diterima oleh Pokja misalnya, maka sanksinya seperti ini sudah diuraikan di Perpres, sudah jelas yang bahwa harus digugurkan dalam pemilihan kalau itu penyedia. Kemudian sanksi pencairan jaminan penawaran, kemudian sanksi daftar hitam selama 2 tahun.
Nah, itu yang mengusulkan siapa? Itu adalah pejabat pengadaan, kalau itu dari penyedia, bisa pokja pemilihan, nah, dan kalau ada agen pengadaan. Kita di sini mungkin belum, tapi baru ke pejabat pengadaan dan pokja pemilihan. Nanti ditetapkan oleh KPA atau PA, seperti itu. Nah, bagaimana kalau seandainya pemilihan penyedia itu menang dalam pemilihan? Juga kita bisa lihat kalau seandainya penyedia itu pelanggaran dalam mengundurkan diri, ya, dan setelah menerima SPPBJ, ya, dan sebelum penandatangan kontrak, maka sanksinya adalah jaminan penawaran dan pencairan jaminan penawaran dan saksi daftar hitam selama 1 tahun. Itu dilakukan oleh PPK, kemudian dilaporkan atau ditetapkan oleh PA atau KPA. Ini sudah jelas di dalam Perpres. Nah, kalau pelaksanaan kontrak itu oleh penyedia, kemudian tidak melaksanakan kontrak, ya, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan, maka sanksinya adalah pencairan jaminan pelaksanaan atau jaminan pemeliharaan atau sanksi daftar hitam selama 1 tahun. Itu dilakukan oleh PPK, kemudian dilaporkan atau ditetapkan oleh PA atau KPA. Itu sudah jelas. Nah, lanjut, pelaksanaan juga sama. Jadi pelaksanaan kontrak masih tetap. Kalau penyebab kegagalan bangunan, ya, maka sanksi ganti rugi sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. Nah, ini peranan APIM juga di sini nih. Jadi atau inspektorat untuk bersama-sama dengan PPK untuk menghitung kalau seandainya itu ada kegagalan bangunan. Kemudian menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan. Jadi, misalnya menyerahkan jaminan penawaran tapi tidak bisa dicairkan, maka dia harus ganti rugi sebesar jaminan yang kita akan cairkan. Kemudian melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit. Jadi hasil auditnya beda, kemudian hasil volume pekerjaan yang dilaporkan oleh penyedia juga beda dengan hasil audit. Itu selisihnya itu kalau seandainya sudah dibayarkan maka harus diganti rugi sesuai dengan selisih hasil audit itu. Lalu menyerahkan barang jasa kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit. Jadi kalau seandainya barang yang diserahkan itu misalnya speknya berbeda atau speknya setara atau speknya lebih tinggi dan sebagainya, itu tergantung dari hasil audit. Nah, kalau barang itu tidak atau kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak, maka itu harus ada ganti rugi seperti itu. Lalu terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Nah, ini kita tahu sendiri bahwa ini ada namanya sanksi denda 1 per mil, 1 per 1000, ya. Apakah dari kontrak kita lihat ada nilai kontrak keseluruhan atau nilai bagian kontrak. Ini tergantung dari kontrak yang ada dalam yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia. Itu. Baik. Nah, itu untuk yang pemilihan penyedia. Sekarang adalah untuk e-katalog atau peserta pemilihan. Ini e-katalog biasanya banyak masalah juga, ya, masalah juga seperti itu. Misalnya dokumen keterangan palsu misalnya, kemudian indikasi persekongkolan, indikasi KKN, kemudian menurunkan KKN, kemudian sanksi digugurkan, misalnya sanksi daftar hitam 2 tahun seperti itu. Nah, ini khusus untuk e-katalog. Ya. Kemudian mengundurkan diri alasan tidak diterima, ini sanksi 1 tahun daftar hitam, kemudian mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog misalnya, ya. Jadi banyak yang terjadi, apalagi kalau daerah jauh, biasa kadang-kadang pelanggarannya itu mengundurkan diri, kami tidak siap misalnya, barangnya tidak ready atau macam-macam. Nah, kalau processing penyedia, pembelian secara langsung, secara elektronik, itu tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak katalog atau surat pesanan, jadi tidak memenuhi, maka sanksinya pelanggaran surat pesanan dikenakan sanksi pemberhentian sementara dalam sistem transaksi e-processing selama 6 bulan, atau pelanggaran kontrak dikenakan sanksi penurunan atau mencantumkan penyedia dari katalog elektronik selama 1 tahun. Nah, diusulkan oleh siapa? Bisa dilihat sendiri, ada Pokja, pemilihan, tidak pengadaan, agen pengadaan atau PPK.
dilakukan ke perangkat daerah. Nah, di atas itu tidak ada pelanggaran secara pidana. Di mana pelanggaran secara pidana? Ini yang 3 di bawah ini, yang terakhir ini, Pak. Ini yang perlu diperhatikan ini para penyelenggara pengadaan ini. Ya. Itu adalah menyampaikan dokumen atau keterangan palsu yang tidak benar. Ya, ini masuk dalam pidana. Ya. Jadi kalau ada penyedia menyampaikan keterangan palsu yang tidak benar, maka ULB wajib atau KPBJ wajib secara pidana. Lalu ada indikasi persekongkolan, ini juga perlu dilihat. Ada indikasi KKN, jadi ada 3 dari pelanggaran yang di atas tadi sesuai dengan sanksi, sudah jelas sanksinya. Ini 1 tahun misalnya tidak mengembalikan ya, indikator ini ya untuk dana kita harus melihatnya bahwa penyampaian dokumen keterangan palsu tidak benar, kemudian indikasi persekongkolan dan indikasi KKN. Itu khusus untuk yang sanksi ya. Saya hanya bicara ringkas saja karena ini yang selalu kita alami. Nah, khusus untuk pelaksana pengadaan barang jasa, PA, KPA, PPK, pejabat pengadaan, pejabat pembelian, PJ, pejabat penerima hasil pekerjaan misalnya atau PPHP atau panitia. Nah, ini seluruh proses pengadaan mulai dari lalai melakukan suatu perbuatan yang sudah menjadi kewajibannya, sanksi administrasi ya. Nah, ini dilaksanakan oleh pejabat pegawai pembina kepegawaian yang ada di kantor sesuai dengan perundangan. Kalau terbukti melanggar fakta integritas, kita bisa lihat ya KPPU Peradilan Umum atau PT-UN. Jadi sanksi hukumannya disiplin ringan, sedang atau berat, ya, seperti itu. Nah, itu khusus yang yang pengelola pengadaan. Jadi tidak ada dalam proses dia harus dan lain sebagainya. Khusus yang Perpres yang baru, ya, khusus yang baru. Jadi hanya pada sanksi administratif dan sanksi hukuman disiplin ringan, sedang atau berat, seperti itu. Nah, menyangkut tentang selanjutnya adalah daftar hitam nasional khusus untuk dari LKPP. Kita ketahui bersama bahwa penyampaian identitas peserta di KPA atau PA menyampaikan identitas peserta pembelian penyedia dikenakan sanksi daftar hitam yang tadi melanggar kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi LPSE untuk ditayangkan dalam daftar hitam nasional. Penyelenggaranya oleh siapa? Oleh LKPP. Seperti itu sesuai dengan pasal 83. Nah, lebih lanjut lagi, nah ini kita ada pelayanan hukum bagi PWD. Jadi setiap pengadaan itu yang kena misalnya masalah harus didampingi. Jadi permasalahan hukum itu diberikan layanan hukum oleh kementerian, lembaga atau Pemda. Jadi siapa? Nah, pelayanan hukum diberikan sejak penyelidikan hingga putusan pengadilan. Ini. Sedangkan yang lain di luar dari selain PA, KPA dan lain sebagainya itu tidak boleh dibantu pelayanan hukum, ya, termasuk misalnya agen pengadaan, kemudian swakelola, Pokmat dan sebagainya atau penyedia. Nah, kemudian penyelesaian sengketa kontrak ini yang paling penting sebenarnya. Jadi kontrak itu oleh PPK dan penyedia yang laksanakan oleh LKPP. Ini gratis, ya gratis. Jadi Bapak PPK bisa menyurat atau penyedia bisa menyurat ke LKPP, maka layanan sengketa kontrak itu bisa dilayani dengan acara arbitrase atau secara mediasi atau penyelesaian pengadilan kalau seandainya itu betul sudah tidak bisa dilakukan secara secara mediasi maupun secara arbitrase oleh LKPP, seperti itu. Nah, saya kembali ke aturan yang baru undang-undang itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 itu pasal 5 ayat 2C itu kita mengatakan di situ mendorong digunakannya alternatif penyelesaian sengketa penyelenggara jasa konstruksi di luar pengadilan, artinya melakukan mediasi minimal, konsolidasi atau arbitrase. Jadi tidak melakukan
di pengadilan. Kalau kita lakukan pengadilan, ya memerlukan waktu, biaya dan lain sebagainya. Itu yang ada di Undang-Undang Nomor 2. Begitu juga dengan di Undang-Undang Nomor 2 ayat pasal 86, ya, ayat 2 juga sama, ya. Yang kalau seandainya ada pengaduan masyarakat, ya, bahwa ada kerugian negara, penyelenggara jasa konstruksi, proses pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang. Dari lembaga wenang itu BPK, BPKP, inspektorat, atau kantor pelayanan kantor publik, ya. Ya kalau tidak salah itu ada 4 yang untuk memeriksa secara pengelolaan tanggung jawab khusus untuk keuangan negara. Ya. Kemudian pasal 6 ayat 3 juga itu kecuali kalau dilanggar itu ada 3, ya ada 2. Kalau dilanggar misalnya yang lainnya kan belum. Ini proses pidana. Kalau seandainya ada masalah hilangnya nyawa seseorang dalam proses pengadaan itu, atau mungkin ada perkelahian dan sebagainya, atau tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi. Sepanjang Bapak melaksanakan dengan baik, sesuai dengan aturan, tidak ada yang dirugikan, kemudian tidak menerima uang, ya, atau tidak tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum, maka Bapak masih bisa dilakukan seperti itu. Nah, khusus Undang-Undang Nomor 4 dan ayat 4 dan ayat 5, pasal 88 ayat 4 dan ayat 5 itu upaya seperti ini. Ya, kita melihat penyelesaian kontrak itu sama di Undang-Undang Nomor 2, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Nah, tapi di Undang-Undang Nomor 2 mengisyaratkan kalau seandainya para pihak dapat membentuk namanya Dewan Sengketa. Artinya Dewan Sengketa ini orang profesional. Nanti penyedia menunjuk dan juga PPK bisa menunjuk siapa yang seperti itu. Nah, mungkin itu aja Pak Budi, saya kembalikan. Mungkin nanti dari diskusi dan tanya jawab mungkin kita akan lihat. Itu saya kembalikan. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Yaya atas materi yang telah disampaikan. Pak Yaya, mohon bantuan Bapak bisa kembalikan saya menjadi host. Tadi saya, karena Bapak tadi ada. Oh, baik. Jadi baik, terima kasih kedua narasumber telah menyampaikan materinya. Kita akan masuk ke dalam tanya jawab. Saya akan mendahulukan pertanyaan yang telah dalam chat Zoom, kemudian saya lihat yang di jika keduanya sudah selesai, kita akan memberikan kesempatan kepada ibu bapak yang mengangkat tangan di aplikasi Zoom. Yang pertama pertanyaan untuk Yonas dari Ibu Dominika Olga. Pertanyaannya adalah kriteria paket PPJ apa yang wajib dilakukan probity audit? Silakan Pak Yonas. Oke, langsung Pak Budi ya. Ya Pak Yaya, mohon bantu memberikan host Pak Yaya. Di nama saya kemudian di Oke. Lanjut Pak Budi ya. Ya, Langsung Pak Budi ya. Mas jawab Pak Yaya, tolong saya jadi host. Saya Oke. Baik, terima kasih Pak Budi untuk Ibu Olga ya. Jadi prinsipnya di Perpres 16 itu kita bisa pakai itu, ataupun kalau kita bisa lihat di peraturan BPKP nomor 3 tahun 2019 itu di situ lebih rinci dijelaskan kaitan dengan probity audit itu bisa di situ. Untuk sementara kita bisa pakai itu di Perpres 16 maupun di peraturan BPKP nomor 3 tahun 2019. Mungkin itu saja Pak
Ibu Olga saya bisa dapat sampaikan. Terima kasih. Ya, cukup jelas Pak Yonas jawabannya. Mungkin Ibu Olga masih ada mau tambahkan sedikit? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke pertanyaan yang melalui Facebook. Saya lihat mungkin ada yang bertanya lewat Facebook. Oke, belum ada, kita lanjut ke yang mengangkat tangan. Kita mulai dari Pak Dino Ferdian. Pak Dino Ferdian, silakan Pak Dino. Yang angkat tangan silakan menyampaikan pertanyaannya. Pak Dino. Bisa suaranya diperbesar Pak? Ya udah dengar Pak, belum Pak? Ya sudah jelas. Silakan. Mau ditujukan kepada siapa dan pertanyaannya? Silakan. Ini izin memperkenalkan diri Pak. Saya Dino dari KPDB Provinsi Kepulauan Riau Pak. Ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Yahya seorang narasumber. Kebetulan tadi dari materinya Pak Yahya itu ada terkait dengan sanksi adanya dokumen palsu. Jadi putus Pak. Pertanyaan terkait dengan adanya sanksi akibat adanya dokumen palsu Pak. Ya. Nah, jadi begini Pak. Jadi ketika di dalam proses pemilihan Pogja menemukan adanya dokumen palsu Pak. Secara aturan tadi kan secara teori aturan yang tertuang bahwa Pogja melakukan proses untuk blacklist. Tapi secara prakteknya Pak ada ditemukan kendala begini karena harus ditentukan siapa yang berhak menyatakan bahwa dokumen ini palsu. Kita ada juga pradugaan dan salah Pak dari tempatnya. Bisa berdasarkan hasil komunikasi kerja dengan PH bahwa dokumen palsu ini hanya berhak dinyatakan oleh institusi kehakiman Pak. Jadi apakah ketika Pogja menemukan ini secara otomatis bisa menyatakan ini palsu? Kan tidak Pak. Jadi bagaimana proses penerapan hal ini dalam kegiatan proses pengadaan gitu. Jadi jangan ketika inspektorat kebetulan menemukan hal ini langsung memberikan sanksi administrasi kepada Pogja bahwa Pogja tidak melakukan kewajibannya gitu. Sementara Pogja juga menemukan kesulitan untuk menyatakan bahwa ini palsu. Kan harus ada proses Pak. Proses ini saya rasa juga bukan 1 tahun 2 tahun untuk putusan bahwa ini palsu. Jadi jangan-jangan ketika proyeknya selesai pun baru ini keluar palsu ini. Bagaimana tanggapan Pak Yahya Pak terhadap hal ini? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Dino dari UKPBC Kepri. Jauh-jauh dari Kepri mempertanyakan NTT ya. Saya persilakan langsung kepada Pak Yahya untuk menjawab apa yang dipertanyakan oleh Pak Dino. Silakan Pak Yahya. Baik, terima kasih Pak Dino Ferdian yang sudah memberi tanggapan ya dari pertanyaan. Jadi begini Pak, di dalam pemilihan penyedia, khususnya peserta pemilihan, itu ada beberapa dokumen akan diklarifikasi. Jadi sebelum misalnya dokumen itu dilihat oleh Pogja pemilihan, maka nanti ada waktu, ada saat, pada saat sebelum dilakukan itu kan ada klarifikasi ya Pak. Kita tahu bersama ada klarifikasi. Nah, pada saat itulah kita akan melihat memang dalam aturan dokumen itu asli atau palsu memang harus ada keputusan dari kehakiman, atau kalau tidak itu harus diperiksa lagi forensiknya oleh kepolisian, kemudian ada orang tertentu yang harus tahu bahwa ini dokumen palsu dan itu memerlukan waktu cukup lama.
Tapi dari awal, kalau itu betul-betul bahwa dilakukan tender itu dengan baik atau sesuai dengan ketentuan, saya pikir dokumen palsu ini tidak akan mungkin muncul. Satu. Nah, biasanya muncul itu kalau seandainya pengaturan penyedia yang tadi. Pengaturan penyedia, kemudian dokumen-dokumen yang kita bisa lihat, contoh misalnya mungkin ada dokumen ijazah, bukan dokumen-dokumen yang hanya sepintas saja, tapi mungkin ada dokumen-dokumen pendukung yang secara ini kita bisa lihat. Dan pasti kita kalau di dalam pengadaan itu, kalau kita sudah melihat secara menyeluruh, maka pasti kita tahu bahwa ada dokumen yang kurang baik misalnya, atau ada dokumen yang itu kalau beberapa penyedia ya Pak, beberapa penyedia. Nah, yang sulitnya adalah biasanya menurut pengalaman teman-teman ini, itu kalau bagaimana kalau penyedianya hanya beberapa saja, ada satu penyedia yang memang yang mengeluarkan dokumen ini. Tapi kalau seandainya penyediaan itu kita kontrol dengan baik, misalnya tempat tinggalnya di mana, kemudian kantornya di mana, sesuai dengan itu, saya pikir dokumen-dokumen itu pasti tidak akan mungkin ada yang keliru seperti itu Pak. Ya. Sehingga memang di dalam ini dokumen keterangan palsu misalnya itu tidak benar, kita bisa dapat pada saat waktu klarifikasi. Seperti itu Pak. Sementara. Terima kasih Pak Dino. Baik, terima kasih Pak Yahya atas jawabannya. Pak Dino dari Kepulauan Riau, bagaimana jawaban dari Pak Yahya? Pak Dino, silakan Pak. Oh, jadi begini Pak, yang saya pertegas ini, jadi di dokumen itu mengatakan bahwa ada kewajiban kita ya selaku pengelola pengadaan ketika dengan dokumen kan di situ apabila penyedia menyampaikan dokumen palsu tidak benar kan gitu kan. Nah, terhadap hal tindakan ini dilakukanlah proses blacklist kan itu intinya Pak. Sementara ketika di lapangan dari beberapa perusahaan ada dokumen yang setelah diklarifikasi keputusan penerbit menyatakan bahwa penerbit tidak pernah mengeluarkan dokumen ini. Ada pematangan bagaimana, tapi di dalam dokumen pengadaan kita itu menunjukkan bahwa bukan dilakukan blacklist ini bukan ketika indikasi memalsukan Pak, tapi ketika memalsukan. Ada perbedaan terindikasi dengan melakukan perbuatan memalsukan Pak. Sementara untuk memalsukan ini kan harus ada urusan baru sudah bisa bertindak untuk memblacklist. Kan itu Pak, berbeda dengan Pogja menemukan dokumen terindikasi palsu Pak. Ini maksudnya Pak. Jadi ada sebagian teman-teman aktif ketika ini proses sampai penetapan pemenang, masuklah laporan ke aktif. Ditelusuri dengan aktif, ternyata memang ada dokumen ini yang tidak benar. Dan ditelusuri, akhirnya keluarlah sanksi administrasi kepada Pogja bahwa Pogja tidak melakukan proses dengan aktif segala macam, menyatakan juga bahwa aktif pun tidak berhak menyatakan dokumen ini palsu. Jadi sementara di aturan kita memblacklist, tapi di prakteknya kita nggak bisa karena kan harus melewati tahapan ini nanti, Pak. Ketika gedungnya udah selesai, baru keluar bahwa ini palsu. Bagaimana tidak lanjutnya ketika palsu ini setelah pekerjaan selesai? Tidak dibatalkan habiskah? Yang ini yang mungkin menjadi permasalahan Pak dengan adanya pasal yang bahwa menyatakan ini palsu. Karena terindikasi ketika penyedia terindikasi palsu, langsung blacklist. Tapi kan ini bunyi pasalnya bukan terindikasi Pak, tapi memalsukan. Sementara memalsukan ini harus dicari, harus dibuktikan siapa yang memalsukan, apa bagaimana. Ini kan lewat putusan yang cukup lama Pak. Itu maksud saya Pak. Jadi aktif jangan membaca langsung dari seluruh saja kacamata hitam, langsung mengeluarkan rekomendasi yang akhirnya PPK pun dengan rekomendasi aktif langsung menyurati penyedia bahwa terjadi pemalsuan putus kontrak. Setelah itu PPK secara pribadi nanti akan diserang oleh penyedia
Karena tanpa lewat putusan pengadilan itu harus hati-hati gitu. Terima kasih, mungkin begitu Pak. Terima kasih Pak Dino atas tambahannya. Mungkin Pak Yahya yang menambahkan sedikit, karena masih ada beberapa penanya, kita Pak Yahya tanggapi sedikit, kemudian kita lanjutkan ke penanya berikut. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Budi. Jadi memang itulah dalam versi sanksi yang ada di Perpres seperti itu. Jadi kita hanya melihat saja. Memang sulit betul Pak kalau dinyatakan bahwa dokumen itu palsu atau tidak. Apalagi kalau pekerjaan sudah selesai, kemudian hari baru kedapatan dan sebagainya itu. Oke. Nah ini yang perlu kita dari awal memang, makanya saya bilang dari awalnya itu kita sudah lihat dalam persiapan pengadaan, kemudian evaluasi mungkin seperti itu. Tapi kesulitan kita itu sebenarnya. Jadi sudah ditulis dalam Perpres bahwa tetap kalau dokumen itu tidak benar, sanksinya seperti itu. Itu untuk di pemilihan saja kepada penyedia. Tapi kalau tidak ada, saya pikir tidak masalah. Ya seperti itu, tidak masalah. Kalau pekerjaannya sudah, kemudian outputnya jelas, kemudian tidak ada kerugian, tidak ada ini dan lain sebagainya sesuai dengan aturan, saya pikir tidak masalah sebenarnya. Mungkin kembalikan Pak Budi. Bisa dilanjut di lain Pak. Terima kasih Pak Yahya atas jawabannya. Pak Dino, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan langsung dari orang yang angkat tangan, Pak Mel Daumanu. Pak Mel Daumanu, silakan Pak Mel Daumanu. Ya, baik. Terima kasih. Suara saya didengar. Jelas Pak, jelas Pak. Ya, oke. Pertanyaan saya sudah chat langsung ke Pak Yonas dan Pak Yahya, tapi saya ulangi untuk Pak Yonas. Dari paparan materi tadi sampai pada hasil akhir, ya tahu itu proses yang panjang, teliti dengan metode. Harusnya hasil audit dari inspektorat harusnya sama dengan hasil audit yang akan dilakukan oleh BPKP atau BPK. Tapi faktanya dalam praktek peradilan, terutama di Tipikor, inspektorat tidak ada temuan. Tetapi ketika di peradilan Tipikor diperiksa oleh jaksa atau polisi meminta BPKP atau BPK untuk menghitung kerugian negara, ternyata ada temuan. Nah, ini bagaimana tanggapan dari Pak Yonas? Kalau harusnya sama, tetapi ini kok beda. Nah, itu yang pertama untuk Pak Yonas. Sedangkan untuk Pak Yahya, selamat siang Pak Yahya, kita ketemu lagi. Kondisi saat ini kan pandemi COVID-19. Itu akan berdampak pula pada kontrak-kontrak yang sementara berjalan. Pertanyaan saya, apakah COVID-19 ini merupakan keadaan kahar, ya atau force majeure, atau keadaan memaksa, sebagaimana diatur dalam Perpres 16 tahun 2018, dan bagaimana akibatnya terhadap kontrak yang sementara berjalan? Saya kira itu pertanyaan saya di chatting secara langsung kepada beliau juga sudah ada. Terima kasih. Terima kasih Pak Mel Daumanu. Dari cara bertanya sepertinya beliau ini advokat. Jadi saya bicaranya advokat. Jadi silakan. Kita duluan dari Pak Yonas, tanggapi Pak Mel Daumanu tentang hasil audit berbeda Pak. Jadi inspektorat tidak ada temuan terkadang, tapi di BPKP temuan. Ini kejadian di peradilan Tipikor. Silakan Pak Yonas memberikan tanggapan dulu. Baik, terima kasih Pak Budi. Jadi terima kasih Pak Mel Daumanu atas pertanyaannya. Mungkin pertama saya dapat menyampaikan begini. Baik itu BPKP, BPK maupun inspektorat itu mempunyai satu standar yang sama.
Ya. Jadi dalam pelaksanaan itu dilaksanakan oleh yang namanya auditor. Nah, auditor ini pendidikan dan sertifikatnya itu sama seharusnya. Tidak ada baik itu dalam beberapa kali pendidikan kita secara penjenjangan, baik itu dari auditor pertama sampai auditor media maupun auditor utama, itu juga bersama-sama dengan beberapa tipikor melakukan diklat dan mendapat sertifikat untuk pelaksanaan itu, sehingga seharusnya sama. Mungkin yang kita lihat beberapa pemeriksaan inspektorat biasanya lebih kepada internal untuk perbaikan. Jadi pada saat dilakukan pemeriksaan itu diberikan kesempatan untuk dilakukan perbaikan secara perbaikan secepatnya. Jadi diharapkan sebelum sampai laporan itu keluar itu sudah harus dilakukan perbaikan. Nah, perbaikan ini tetap masuk dalam temuan, tapi dengan tindakan hukumannya bersifat administrasi ataupun tidak pengembalian. Nah, kami di Inspektorat Provinsi memang ada kerjasama dengan BPKP maupun BPK. Jadi ada beberapa contoh kemarin kami bersama-sama dengan BPK melakukan audit. Karena keterbatasan tenaga BPK, justru mereka sering meminta kami di Inspektorat untuk membantu. Begitupun BPKP. Kembali kepada kualitas dan mutu daripada auditor itu sendiri, harusnya itu ditingkatkan terus dari tahun ke tahun, sehingga mendapat satu level auditor yang sama, baik itu di BPKP, BPK maupun Inspektorat. Nah, yang menjadi permasalahan biasanya kalau di tingkat sudah sampai kepada pengadilan itu memang dilakukan perhitungan terhadap kerugian negara itu dilaksanakan secara mendetail dalam hal ini hal-hal yang memang mungkin bisa diperbaiki itu juga bisa langsung dihitung ataupun sebagainya. Sedangkan kita sebenarnya lebih pada internal untuk perbaikan itu tetapi tidak masalah bahwa kita juga menjadi saksi ahli dalam pengadilan. Beberapa teman kita memang juga pernah menjadi saksi ahli dan itu memang harus dihitung secara real sesuai kondisi lapangan. Jadi pada prinsipnya sebenarnya tidak ada beda Pak Mel, mungkin itu saja. Jadi itu ada beberapa pengalaman yang kami sampaikan. Diharapkan dengan hal-hal ini kompetensi daripada masing-masing auditor itu memang harus lebih tingkatkan. Mungkin itu saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yonas atas jawabannya. Sangat bijak karena ini yang tanya advokat, hati-hati sekali jawabannya saya lihat. Pak Men, saya lanjut ke Pak Yahya dulu. Iya. Silakan Pak Yahya. Ya, baik Pak Mel. Jadi kita ketemu lagi nih walaupun di online. Saya di Tipikor biasa ketemu tapi baik. Bagaimana keadaan COVID ini? Memang sudah beberapa aturan yang sudah dikeluarkan bahwa dianggap bahwa pandemi ini atau epidemi. Tapi kalau di Pepres itu namanya epidemi, Pak. Epidemi itu dilakukan keadaan kahar. Nah ini sudah sudah pandemi. Karena pandemi itu luas mendunia maksudnya. Jadi dan sudah ada juga surat bahwa kondisi keadaan ini dianggap kondisi darurat. Maka masuk dalam keadaan kahar sebenarnya. Sehingga kontrak yang sementara dijalankan itu bisa dihentikan, dapat dihentikan oleh PPK atau dilanjutkan setelah pandemi ini COVID ini berakhir. Tetapi bisa juga kalau penyedia mau melaksanakan pekerjaan itu tetap, nah masalahnya adalah harus penyedia menanggung biaya untuk pelaksanaan COVID, maksudnya kesehatan yang harus dipenuhi.
pekerjaannya itu harus diasramakan, tidak boleh berhubungan dengan orang lain, kemudian harus pakai APD dan lain macam sebagainya. Dan itu tidak dianggarkan oleh penyedia, maka sulit untuk merubah karena memang tidak dari awal. Kalau kecuali dari pelaksanaan sekarang ini boleh diusulkan oleh penyedia, termasuk pelaksanaan kesehatan kopisi itu boleh diusulkan di dalam konstruksi, misalnya pelaksanaan konstruksi itu. Jadi boleh, kalau seandainya ini disepakati boleh kita berhenti itu karena dianggap keadaan kahar. Kemudian apa-apa yang sudah dikerja oleh penyedia itu harus dibayarkan. Ya, dibayarkan. Kemudian kalau seandainya kedua belah pihak itu tidak menyelesaikan pekerjaan karena COVID ini, maka kedua-duanya kita tidak tuntut, baik itu PPK maupun penyedia barangnya. Ya, seperti itu Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Yaya. Ini pertanyaan sudah terlalu banyak, kita masih kira-kira 30 menit. Saya bacakan pertanyaan dari Facebook, karena Facebook belum dapat kesempatan dari tadi. Dan satu chatting. Yang pertama ada di Facebook dari Nea Supangkat. Pertanyaannya, dalam kasus pengaduan masalah pengadaan konstruksi, namun dalam hal ini APH langsung ke Satker untuk mengadakan, apakah Satker boleh menolak memberikan dokumen pengadaan kepada APH? Ini pertanyaannya. Ini connect juga dengan pertanyaan dari Ibu Marsliana Pasaribu. Kalau Pokja pemilihan diperiksa oleh Polda, apakah boleh sementara APIP di kabupaten belum periksa? Apakah bisa langsung diperiksa Pokjanya tanpa ada laporan dari kepala daerah tentang kasus tersebut? Ini mungkin Pak Yaya yang bisa kasih jawaban duluan, kemudian Pak Yonas bisa tambahkan sedikit. Dua pertanyaan yang mirip-mirip, apakah APH bisa masuk langsung? Silakan Pak Yaya. Ya, baik, makasih. Jadi kita lihat dulu yang diselidiki itu Perpres apa. Kalau Perpres 1618 yang tadi sampaikan bahwa pengaduan masyarakat itu usian kejaksaan harus melapor atau memberi kepada APIP atau kepada inspektorat setiap masing-masing daerah atau setiap provinsi. Itu Perpres 16 2018. Tetapi kalau Perpres 54 2010 dan perubahannya sampai dengan Perpres 4 2015, maka itu langsung bisa dilakukan pemeriksaan oleh APH. Karena penanganannya beda secara pelaksanaan hukum yang diberikan. Tetapi sebenarnya sama saja dengan Perpres 16, hanya ada di Perpres 4 sebenarnya, bahwa harus dilaporkan ke APIP, ya, dilaporkan ke APIP. Nah, hanya masalahnya adalah itu dikontrak. Nah, di kontrak itu tidak dimuat dari apa namanya, di kontrak itu disalin aja, biasanya copy paste, kemudian kalau di Perpres 54 ya, Perpres 54 dan perubahan, itu diperiksa langsung oleh APH, biasanya begitu. Tapi khusus untuk Perpres 16 2018 itu tetap harus melaporkan itu ke APIP. Nah, APIP ini, makanya saya bilang tadi, UKPPJ itu harus bekerja sama dengan APIP. Sebagai tim harus, jadi kalau dia kekurangan dokumen, APIP bisa menegur sebelum menjadi ranah hukum yang sebenarnya seperti itu. Itu mungkin aja. Jadi bisa dijelaskan oleh pasal 77. Jadi kalau seandainya APH menanyakan, itu ada beberapa daerah sudah itu, bawa aja pasalnya, tidak usah ngomong, Pak, dokumen kami tidak bisa berikan, sesuai pasal 77, APIP yang harus memeriksa kami. Ya, seperti itu. Aturannya seperti itu. Ya. Itu Pak Budi. Terima kasih Pak Yaya, jelas sekali. Pak Yonas mau menambahkan sedikit, karena saya dengan APIP juga. Dari prinsipnya, apakah bisa langsung APH ke orang yang diperiksa tanpa melalui APIP sesuai dengan Perpres 19. Baik, mungkin sejalan dengan Pak Yaya. Jadi kebetulan ya di Provinsi NTT ini kita sudah ada MOU kerjasama dengan kepolisian, sehingga
biasanya itu biasa kalau yang ditemukan terlebih dahulu oleh kepolisian, mereka menyampaikannya kepada inspektorat, ataupun ada pengaduan itu mereka bisa sampaikan kepada inspektorat. Ya, jika melihat bahwa dalam kegiatan atau dalam kasus itu terindikasi adanya atau terbukti adanya unsur KKN. Nah, sedangkan kalau kita inspektorat biasanya melaksanakan itu apabila ada unsur KKN juga bisa kita limpahkan ke kepolisian. Jadi sebenarnya saling menunjang sebenarnya. Tapi tentu sebagai aparat pengawas internal biasanya kita melakukan itu. Nah, jadi dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, baru boleh disampaikan kepada aparat hukum. Mungkin itu saja Pak Budi. Terima kasih. Jadi tarifnya sama sesuai ini Perpres 16 itu menginvestasikan untuk supaya dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Makanya kami di inspektorat seperti yang saya jelaskan tadi, kami ada buat klinik konsultasi. Nah, klinik konsultasi ini yang mungkin sekarang ini kita belum melakukan secara online, tapi masih berupa sekretariat di kantor kami, sehingga ada apapun permasalahannya itu bisa disampaikan kepada kami. Dan itu bisa kita lakukan mediasi atau kita bisa lakukan komunikasi dengan pihak APH. Karena biasanya APH kalau di saat masih penyidikan ya Pak ya, penyidikan. Masih tahap awal itu biasa kita lakukan bantu terhadap mereka. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Yonas. Sangat jelas. Kita waktu tinggal kira-kira 15 menit. Saya kasih kesempatan satu orang lagi untuk bertanya lewat Zoom langsung. Kemudian kita kalau masih ada waktu kita coba jawab pertanyaan yang melalui chat dan Facebook. Silakan Pak Antonius Umbu. Ada angkat tangan, silakan Pak. Pak Antonius Umbu tidak ada. Kita lanjut ke Pak Mirhat Tawakal SE. Silakan Pak Mirhat. Baik Pak. Kedengaran Pak? Ya, silakan. Perkenalkan dari mana Pak? Saya Pak Mirhat Tawakal dari Apip Sulsel Pak. Apip Maures Pak. Sulsel. Ya, silakan Pak. Ya Pak, tadi sempat ada yang bertanya terhadap tahapan probity. Nah, saya sempat membaca terhadap Perka BPKP nomor 3 tahun 2019 itu menjelaskan ada 3 tahapan, yang dimana yang pertama adalah probity audit, yang kedua adalah review PBJ, dan yang ketiga adalah audit PBJ. Nah, di sini mungkin saya minta ke salah satu dari narasumber bisa menjelaskan mens area dari ketiga tahapan ini. Apakah sama-sama prosesnya di awal? Karena yang saya kalau audit kan sudah jelas pada posisi di post audit di tahapan akhir. Sementara di probity kan bisa masuk di tahapan pada saat proses berjalan. Nah, ini juga hampir sama dengan pelaksanaan review PBJ. Itu juga pada saat tahapan berjalan. Nah, sementara kembali ke bicara probity, ini ketika yang saya lihat dari Perka BPKP menjelaskan hanya KKP-nya menjelaskan ya atau tidak, bukan menjelaskan substansi terhadap tahapan masing-masing tahapan PBJ itu sendiri. Saya kasih contoh bahwa pada tahapan spesifikasi teknis itu masuk di tahapan 2 persiapan perencanaan, dan di mana cuman menjelaskan adanya dokumen ya atau tidak. Sementara untuk menentukan mutu hasil dari PBJ itu sendiri kan
dilihat dari spesifikasi korelasi antara spesifikasi teknis dengan HPS. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, saya mau bertanya bahwa saya ada pengalaman tahun lalu masuk ke tahapan probity, cuman permasalahannya ini probity rasa post audit, yang dimana probity yang kita laksanakan itu setelah proses pembayaran. Apakah itu bisa dijadikan ansuran atau quality ansuran, atau cuman sebatas pemenuhan pelaksanaan probity itu sendiri? Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas kesempatannya. Terima kasih, Pak Mirhat pertanyaannya. Silakan Pak Yonas. Baik, terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Mirhat. Jadi memang terus terang kami di Inspektorat Provinsi ini juga baru melaksanakan yang namanya probity audit itu baru mulai akhir tahun kemarin 2019, kurang lebih Desember, dan juga tahun ini di 2020 di awal Februari tidak salah. Nah, jadi sebenarnya probity itu pada saat kita lakukan kemarin 2019 itu paket pekerjaan hampir selesai. Ini mungkin terhadap dua pertanyaan ini. Jadi paket pekerjaan itu hampir selesai, tetapi pada saat kita melakukan probity tidak menutup kemungkinan untuk kita melihat yang dari perencanaan. Jadi sebaiknya pelaksanaan probity itu bisa kita tentukan terlebih dahulu. Mungkin misalkan pengalaman kemarin-kemarin itu temuan kita pada saat audit kinerja atau audit rutin itu masalah paling banyak di perencanaan. Nah, probity ini kita bisa masuk ke sana di saat perencanaan, sebelum dilakukan pelelangan kita sudah bisa lakukan audit, ataupun pada saat teman-teman itu sebelumnya mungkin kebanyakan permasalahan di pada saat pelelangan, itu kita bisa masuk mungkin pada saat itu. Sehingga kalau misalkan kita masuk sudah pada habis, itu bisa juga probity, tetapi itu masuk di pelaksanaannya pada saat pelaksanaan. Nah, probity ini sampai pada pemanfaatan, jadi sampai dari setelah pelaksanaan, terus ada pencatatan, ada pemanfaatan, itu kita bisa laksanakan semua. Jadi hanya sifatnya tujuan tertentu khusus untuk pengadaan barang jasa. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan, Pak. Kita sama-sama belajar untuk supaya bisa ke depannya lebih baik lagi kaitan dengan probity audit ini sendiri. Kaitan dengan yang tadi, apakah dokumen ada atau tidak. Nah, sebenarnya di probity audit itu kita sudah mendapatkan akun untuk kita bisa masuk, melihat apakah proses pelelangan itu benar atau tidak. Itu kita bisa lihat dari sistem. Selanjutnya kita juga bisa mendapatkan kertas kerja dari masing-masing Pokja, sehingga bisa menjelaskan bahwa sebenarnya ini benar tidak mereka melaksanakan evaluasi ini. Itu bukan hanya terhadap dokumen yang ada, tetapi dari prosesnya. Mungkin bisa dapat dilihat dalam kertas kerjanya. Contohnya seperti HPS, itu kan harus ada kertas Pokja harusnya sudah melakukan review ke pasar, mengecek, itu harus ada kertas kerjanya. Nah, itu hal-hal itu yang mungkin bisa membantu kita. Mungkin yang mungkin jadi permasalahannya yang mungkin akan kita pikir ke depannya, pada saat kita melakukan probity audit, pekerjaan itu hampir mendapatkan pemenang. Nah, di saat laporan selesainya ternyata bermasalah, sudah ada penentuan pemenangnya. Itu mungkin hal itu yang ke depannya kita pikir untuk bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin itu saja Pak Mirhat. Nanti Pak Yahya bisa tambahkan, silakan. Terima kasih. Silakan, mungkin Pak Yahya tambahkan sedikit. Kemudian masih bisa satu orang penanya, seorang ibu Dr. Risma, siap-siap. Pak Yahya silakan. Sama aja sebenarnya dengan Pak Yonas. Pak Yonas yang lebih aktif ya. Sedangkan kami yang sebelumnya itu hanya harus dipenuhi aja. Makanya di dalam
pokja di dalam panitia penerima atau penerima barang itu memang itu yang harus dilengkapi semua, mulai dari perencanaan kemudian sampai kepada penyerahan hasil maupun administrasi. Sebagian itu aja dokumen. Kalau kami kan hanya dokumen saja. Tapi kalau di di Pak Yonas mungkin alat bukti tertentu dan termasuk uangnya dihitung. Mungkin itu Pak. Saya kembalikan aja. Pak Budi. Terima kasih Pak Yaya. Silakan pertanyaan terakhir sebelum kita tutup webinar ini dari Isma. Silakan. Halo, ya terima kasih Pak. Oh Pak ya. Pak ya, saya bisa ini Pak, bisa share screen. Oh Pak Aris Mas, minta maaf Pak, minta maaf. Saya kira itu. Bisa share screen Pak. Share screen ya. Sedikit aja, saya ada masalah ini apa namanya, isi dari permen atau perpres itu, bisa nggak diskusi di sini? Tapi tidak terlalu lama ya Pak. Apa bisa? Karena kita tinggal 8 menit. Kira-kira. Iya. Makanya saya kasih ini share supaya langsung dibaca gitu, supaya cepat. Iya. Agak bisa. Saya kasih Pak jadi Pak host soalnya. Kalau saya jadikan Pak host, nanti Pak harus kembalikan saya jadi host. Atau begini saja. Saya langsung dari pertanyaan saya Pak Dr. Yahya ya. Pak Risma, minta maaf saya kira. Ya, Pak, selamat sore Pak Dr. Yahya. Pertanyaan saya hanya bisa Pak. Kira-kira ada 2 atau 3 pertanyaan ya. Yang pertama, masalah SDP, standar dokumen pemilihan yang kita tahu kan yang dikeluarkan oleh LKPP dan Permen PU ya Pak ya. Jadi ya Permen PU dia menaungi di bidang jasa konstruksi. Dan apabila kita mendapatkan dokumen SDP di proyek konstruksi, tapi bukan standar dari PU yang mengeluarkan, itu bagaimana Pak? Apakah kita harus sudah memberi pertanyaan ke penjelasan, tapi mungkin Pokja merasa betul itu sudah betul gitu ya. Padahal kita sudah sampaikan bahwa ini tidak benar. Benarnya yang mengikuti PUPR. Terus bagaimana tanggapan Pak? Apakah kita harus masukin ke dokumen untuk kita sanggah atau pengaduan atau bagaimana? Itu yang pertama. Kalau yang kedua Pak, masalah sanggah banding Pak. Kenapa sanggah banding itu berlaku hanya di pekerjaan konstruksi, jadi tidak berlaku di pengadaan barang, begitu Pak. Terus yang ketiga, masalah Permen 14, Permen PU Pak, Permen PU nomor 14, kan kita tahu pekerjaan pasca kualifikasi itu kan untuk pekerjaan yang tidak kompleks ya Pak ya, tidak kompleks ya. Nah terus kalau di perpres pengadaan yang kompleks itu adalah pekerjaan yang punya risiko tinggi ya, teknologi tinggi, peralatan yang didesain khusus ya, yang sulit dinilai secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan barang dan jasa. Dan di Permen 14 yang baru keluar kemarin tahun 2020 pasal 50.6 situ dijelaskan menggunakan metode evaluasi sistem nilai ya, atau metode evaluasi harga terendah ambang batas ditetapkan oleh pejabat tinggi media pada kementerian atau lembaga untuk pekerjaan pembiayaan dan APBN Pak. Jadi APBN harus ditetapkan oleh pejabat tinggi media untuk untuk sistem nilai. Nah, terus pertanyaannya, kalau SDP menggunakan sistem nilai sudah pasti yang menetapkan adalah pejabat tinggi media Pak ya, bukan dari PPK ya. Terus bagaimana kita tahu Pak? Karena bagaimana tahu dia sudah mendapat persetujuan dari pejabat tinggi media, sehingga kita nggak tahu apakah perlu kita minta dilampirkan di berita acara atau bagaimana Pak? Karena kan kita kadang-kadang kita melihat pekerjaannya tidak kompleks, tapi dimasukkan ke kerjaan kompleks semua begitu. Kira-kira bagaimana? Itu saya pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak. Selamat sore. Terima kasih Pak Dr. Risma atas pertanyaannya. Dari pertanyaannya saya simpulkan sementara Pak ini dari kontraktor. Betul ya Pak? Iya Pak.
Jadi Pak Risma, kami hari ini topiknya itu audit dan permasalahan hukum. Jadi paling tidak ada dua topik ini yang menjadi fokus pembicaraan. Secara jujur Permen PU ini yang baru dirilis ini ada banyak sekali sosialisasi, termasuk DPP IAPI akan menyelenggarakan minggu depan. Saya akan share juga itu kegiatan tersebut. Memang alangkah baiknya pertanyaan-pertanyaan terkait penetapan standar oleh pejabat tinggi media tentang PMPU ini, alangkah baiknya ditanyakan di situ karena narasumbernya sangat tepat, yaitu Bina Konstruksi. Itu sangat tepat kalau Pak jawab. Tapi yang saya mau kasih kesempatan untuk jawab ini pertanyaan nomor 2 tentang sanggah banding. Itu kepada Pak Yahya saya berikan kesempatan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Budi. Jadi terima kasih Pak ya, jadi yang khusus untuk Permen nomor 14 2020 itu belum disosialisasi, baru ada sementara masih ada tali ulur nih Pak. Ya, jadi menyangkut tentang kompleks tidak kompleks, kemudian dinilai oleh media dan sebagainya, itu memang aturan yang secara konstruksi yang kompleks misalnya. Baik. Nah, SDP ini sebenarnya ada dari LKPP. LKPP hanya mengeluarkan SDP, itu adalah untuk pengadaan barang, kemudian jasa lainnya dan jasa pengadaan barang dan jasa lainnya. Sedangkan khusus untuk konstruksi dengan jasa konsultansi itu dilakukan oleh PUPR Pak. Ya. Jadi PUPR jadi sudah dijelaskan di Permen 9 di PK 9 LKPP, di dalamnya itu dijelaskan bahwa khusus untuk konstruksi dan jasa konsultansi baik itu perencana dan pengawas itu oleh aturan Permen pemilihan yang mengacu ke Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Pak. Ya, oke. Termasuk sanggaan, mereka juga di sana. Ya. Banding untuk konstruksi jelas di sana Pak. Jadi memang sedangkan di pengadaan barang kemudian jasa lainnya memang tidak ada sangga banding, karena sangga banding ini kan banding ini yang sulitnya. Perlu sangga banding, jaminan sangga banding jadi sebenarnya. Ya, orang kadang-kadang tidak mau sangga banding karena itu ada jaminan. Apalagi kalau nilai proyeknya cukup lumayan Pak, 1% yang lumayan. Tuh. Sebenarnya kalau Bapak minggu depan ini ada banyak ini yang gratis ini, webinar juga untuk Permen nomor 14 2020 Pak. Ya. Kita juga diminta untuk ikut, Pak Budi juga sama, saya juga minta ikut. Kalau bisa Bapak juga ikut, kalau memang tidak nanti tinggal Bapak chat sama Pak Budi, webinarnya mana nih? Masih bisa mendaftar itu Pak, gratis 10.000 orang oleh saya, 100.000 orang berapa orang yang akan ikut. Seperti itu. Nah, sedangkan saya tidak akan jelaskan itu karena ini Permen baru nih, belum kami disosialisasikan juga oleh mereka, tapi akan kami ikut untuk disosialisasikan seperti itu. Saya pikir itu aja mungkin Pak yang saya bisa sampaikan. Kalau untuk SDP ya SDP barang, pekerjaan barang, kemudian jasa lainnya itu yang ada di kita. Seperti itu Pak. Saya kembalikan Pak. Terima kasih banyak Pak Yahya atas jawabannya. Ibu Bapak sekalian, terima kasih banyak karena sudah mengikuti webinar ini, terutama Pak Yonas dan Pak Yahya kan untuk